A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih semangat dalam rangka menambah ilmu kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita perlindungan dan semangat terus untuk talabil ilmi ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan meneruskan sharing saya mengenai perbedaan tentang perilaku watak yang dipengaruhi oleh otak kita, ya, yang dipengaruhi oleh otak. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa otak kita terbelah menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Ya, ini ada belahannya. Ya, kalau ada slide-nya bisa kelihatan. Otak kanan mempengaruhi otak kreativitas, otak insting, otak menggambar, melukis, pokoknya yang abstrak, bagian besar yang abstrak. Otak kiri mewakili otak yang sistematis, matematika, pengennya rapi. Kalau otak kanan berantakan. Kalau kerja mejanya berantakan, itu otak kanan. Tapi dia ingat tempat kacamata saya di mana, gitu. Tempat pulpen saya di mana, dia ingat meskipun mejanya berantakan. Kalau otak kiri nggak bisa, mejanya pulang itu dirapiin sampai bersih. Nah, itu otak kiri. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, itu berhubungan nanti dengan apabila kita punya putra dan putri. Dia itu fokusnya itu otak kanan apa otak kiri. Nah, itu penting. Karena apa? Otak kanan mendominasi, maka dia akan banyak kreativitas. Jadi jangan, mohon maaf ini ya, anak-anak kita gitu, kadang-kadang kan anak-anak kita kan sering berantakan kan, kamarnya berantakan, ya enggak? Suruh ngerapiin kita ngomel-ngomel terus nggak akan ketemu, karena memang dia fokus otak kanan. Kalau otak kiri kamarnya rapi banget kayak hotel. Kalau hotel berantakan kagak laku. Kan iya enggak? Nah, itu otak kiri. Kalau otak kanan kamarnya berantakan, tempat belajarnya, bukunya berantakan, itu otak kanan. Ya enggak? Itu kadang sederhana, kita bisa cek. Misalnya kita begini, Bapak Ibu sekalian, tangkupkan tangan kanan dan tangan kiri, plek secara cepat. Nanti kita akan ketahuan. Itu ya. Bapak Ibu bisa coba. Apabila jari jempol kita itu berada di luar, ya gini ya. Berarti Bapak Ibu adalah condong otak kanan. Kalau kita mau merubah jarinya yang kiri ke dalam, jarinya yang kiri di luar, kita akan berpikir, nggak nyampe. Iya nggak? Tapi karena otomatis kita merempun plek gitu loh, ya, yang kanan di luar. Kita akan coba ini yang kiri di luar. Kita mikir dulu ini kiri di luar. Nabrak. Ya enggak? Itu kecondongan. Begitu juga kita kalau sedekap. Nah, sedekap enaknya gimana? Enaknya begini misalnya. Ini berarti otak kanan kita. Yang kiri dijepit. Berarti otak kanan. Kita akan bilang, coba yang kanan dijepit. Kita mikir dulu ini. Gini ya. Coba deh. Jadi kalau kebiasaan kita yang kiri dijepit gitu kan, enak gitu, nyaman gitu kan. Ini berarti otak kanan. Yang kanan di luar, yang kiri dijepit ketek. Kita mikir, coba dirubah, yang kanan dijepit. Kita pasti mikir itu, mikir dulu baru bisa kita laksanakan. Nggak bisa otomatis. Nggak bisa otomatis kan. Ada beberapa tes-tes yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya tadi kita akan memahami
bahwa dasarnya itu berbeda gitu loh. Itu nanti kalau dalam ilmu-ilmu pendidikan itu akan penting juga. Sebaiknya anak-anak kita yang otak kanan ya jangan disuruh ngapalin, kagak akan ketemu. Indonesia ibu kotanya bla bla bla, kemudian Mesir ibu kotanya bla bla bla, angel gitu. Tetapi kalau suruh ngitung-ngitung, merangkai rumus-rumus itu cepet ya, ketemu hasilnya sekian gitu. Itu otak kanan ya, itu kecenderungannya begitu. Nah, kemudian belahan itu Bapak Ibu sekalian, belahan kiri dan belahan kanan itu di tengah-tengahnya ada lapisannya ya. Lapisannya itu kebetulan kalau yang laki-laki agak tipis, kalau yang perempuan agak tebal. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah hubungan antara otak kiri dan otak kanan. Nah, karena laki-laki agak tipis, hubungannya kurang harmonis dalam tanda kutip begitu. Sehingga orang laki-laki cenderung lebih fokus daripada yang perempuan. Begitu fokus misalnya ya, bapak-bapak ngelihat TV, cetek, ini Manchester United melawan apalah gitu, saya nggak hafal gitu. Ketika Bapak Ibu mulai cetek 1 sampai 10 menit ini masih bisa diajak ngomong. Tapi begitu 10 menit itu dipanggil nggak denger. Ini bapak-bapak nih ya, begitu ngelihat bola cetek 10 menit dipanggil ya tolong ya, nggak akan denger. Nah, oleh karena itu apa? Kalau anak kita sedang nonton gitu, nontonnya berapa kali lamanya, kita teriakin kadang nggak denger. Ngomong apa sih ya? Ngomong apa sih Mil? Nggak denger. Nah, gitu. Karena sudah terlanjur fokus terhadap sesuatu yang di depannya. Begitu juga ini berhubungan dengan mata. Ya, mata laki-laki condong lurus ke depan penglihatannya, jadi dia lebih melihat lurus agak jauh. Perempuan condong lebih lebar, jadi seolah-olah dia bisa melihat di samping dia, itu perempuan. Terus fungsinya apa? Fungsinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik mobil gitu ya, kita nyetir gitu, istri kita itu bisa melihat di samping mobil kita. Tetapi kita nggak bisa melihat karena kita fokus di depan lurus gitu. Tapi kita bisa melihat di sana ada apa. Tapi di sebelah kita nggak lihat. Tetapi kebalikannya, wanita kurang memahami tentang perpetaan dan GPS. Jadi Bapak Ibu kalau bapak-bapak kalau kondangan ngajak istrinya, jangan istrinya suruh melihat peta di undangan. Ini bisa selewer ini. Belok kiri apa belok kanan? ya belok kiri ya biar kali. Lah, kok belok kiri kagak salah tuh. Seringnya ibu-ibu begitu. Makanya ibu-ibu itu mau belok kanan sennya kiri. Itu jangan disalahkan, memang kodratnya begitu ibu-ibu. Kan begitu ya enggak? Nah ibu-ibu begitu. Nah yang berikutnya lagi bahwa bapak-bapak itu kan mohon maaf pengennya kan menjadi pemimpin, pengennya dihargai, termasuk pada saat nyetir. Nah karena nggak ada ibu-ibu maka nggak usah diteruskan ini, tapi nggak apa-apa jadi tambahan ya. Kalau kita mau mencari jalan gitu kan ya, sebaiknya ibu-ibu itu tidak bertanya kepada orang lain ya. Kita kesasar nih misalnya gitu kan ya, udah muter di situ 2 kali nggak ketemu alamatnya. Tiba-tiba ibu-ibu buka jendela, ya sebentar berhenti. Buka jendela nanya ke satpam atau orang di sebelahnya. Bapak-bapak itu merasa
tersinggung, ya enggak? Tersinggung enggak kira-kira? Merasa tersinggung. Karena apa? Kamu itu loh istri saya kok nggak percaya sama saya sih, gitu. Meskipun kita tersesat dalam tanda kutip ya, meskipun tersesat. Oleh karena itu, ibu-ibu kalau mau nanya tentang arah sementara suaminya jadi sopirnya, itu izin dulu. Ya, boleh nggak aku tanya, daripada kita nanti muter-muter terus, nah gitu. Misalnya ya udah tanya, berhenti tanya. Oh ya, ternyata itu 100 meter belok kanan, nanti ada Indomaret belok kiri, lurus kira-kira ada gang kecil. Udah tahu? Jawabnya begitu kita. Iya enggak? Nah, itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah perempuan itu qadarullah diciptakan lebih banyak memiliki kosakata daripada laki-laki. Jadi laki-laki itu kosakatanya antara 3.000 sampai 7.000 kata setiap hari. Sementara perempuan bisa sampai 10.000 sampai 20.000 kata. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ibu-ibu itu lebih cerewet. Jadi wajar gitu loh. Kalau ibu-ibu cerewet itu wajar. Karena memang otak kiri dan otak kanannya itu dipenuhi dengan 10.000 ke atas kata-kata. Itu. Jadi wajar. Nah, oleh karena itu kita sebagai bapak-bapak harus memahami itu gitu. Ya enggak? Dan berikutnya konsekuensinya apa? Ibu-ibu itu suka kepo terhadap suaminya. Nah, suaminya juga harus paham itu. Misalnya ini, ibu-ibunya lagi ngambek. Umi, lagi marah ya? Kira-kira jawabnya apa? Enggak. Itu enggak? Enggak, gitu sambil melengos gitu loh. Padahal dia kan tahu, kita tahu bahwa dia sedang marah, itu kan kelihatan kan lagi marah itu. Enggak. Tapi Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, kita perlu paham. Ketika istri kita ditanya begitu, ngomong begitu, itu sebenarnya dia sedang kepo. Dia ingin ditanya lagi, tanya kedua, tanya berikutnya. Makanya Bapak-bapak kita harus paham. Bila istri kita itu ngambek, kemudian kita tanya, Umi lagi marah ya? Enggak, gitu kan? Nah itu tunggu dulu 5 menit. 5 menit tanya lagi, ya. Mi lagi ngambek ya? Siapa yang ngambek? Rugi amat kan gitu. Kira-kira kan begitu. Baru yang kalau ketiga kita tanya lagi, bener Mi nggak marah? Kalau emang marah, Abi minta maaf ya. Baru itu leleh itu. Abi sih nggak tahu perasaan Umi. Nah itu bapak-bapak harus paham itu, bahwa ibu-ibu itu suka kepo gitu loh, ya, suka kepo. Oleh karena itu kalau ibunya marah, Umi sedang marah ya? Enggak, jangan langsung ditinggal. Itu bisa ngambek seharian itu. Meskipun kita ya udah kalau nggak marah, Abi mau ke masjid misalnya gitu. Abi mau ke bengkel, marah beneran itu. Kira-kira begitu ya. Jadi kita harus memahami alur itu, karena perbedaan otak kita tadi dalam menangkap itu. Sehingga apa? Sehingga ya dalam kehidupan sehari-hari kita suami istri itu bisa memahami satu yang lain. Karena apa? Sering kita menganggap istri kita itu pikirannya sama dengan kita. Sementara sebaliknya istri kita itu sering menganggap pikiran kita sama dengan dia, kan begitu. Jadi istri kita itu kan senengnya kan begini, mempunyai seorang suami yang six pack, gitu enggak? Keker, badannya cakep, yes kan gitu ya. Badannya keker, kemudian ramah kepada suaminya, istrinya, tahu perasaan istrinya, kan begitu, memahami. Tapi seringnya kita kan nggak begitu.
Kita seringnya kan banyak tidak memahami. Bukan karena apa? Karena memang pikiran otak kita berbeda dengan perempuan. Nah, Bapak-bapak sekalian, anak-anak laki kita itu berkembang lebih dulu yang kanan, ya, daripada yang kiri, sampai umur kira-kira 18 tahun. Otak kanan kita tahu tadi adalah tempat kreatif, tempat bermain. Jadi jangan kaget bila anak laki-laki kita itu main melulu kerjanya. Ya enggak? Dia akan berubah ketika sudah mulai kuliah. Karena apa? Otak kirinya mulai berkembang seimbang dengan yang kanan. Berbeda dengan yang perempuan. Yang perempuan otak kanan dengan otak kiri berkembang bersama-sama. Begitu. Sehingga mau tidak mau, yang pasti Bapak kalau udah punya putra, punya putri, nanti akan kelihatan tertib mana dia. Pasti tertib yang putri. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Tapi nanti kalau sudah mulai kuliah, nah yang laki-laki mulai ini tertib kan gitu, karena otak kirinya mulai berkembang dengan baik. Nah, kemudian, tetapi sebaliknya, karena otak laki-laki berkembang lebih kanan, itu dia lebih memahami ibunya, ya kan? Ketika ibunya sedih, ketika ibunya kurang sakit, itu laki-laki, anak laki-laki justru merasa bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab daripada anak perempuan. Itu. Nah, ini yang juga harus kita pahami. Harus kita pahami. Nah, oleh karena itu sehubungan dengan tadi, kalau berhubungan dengan kaitannya dengan suami dan istri tadi, nah ini yang juga menjadi lebih penting. Kenapa? Jangan sampai nanti Bapak menganggap istrinya itu kan berpikiran sesuai dengan kita. Itu tidak akan mungkin. Meskipun itu terjadi, tapi sebagian besar tidak akan mungkin. Laki-laki sifatnya melindungi, perempuan, wanita sifatnya ingin dilindungi, kan gitu. Ingin dilindungi. Oleh karena itu laki-laki itu, mohon maaf ya, itu kan tidak tahan ketika ada perempuan yang mengeluh bersedih hati. Itu sudah menjadi watak laki-laki. Entah yang mengeluh itu siapa, yang mengeluh anaknya, yang mengeluh istrinya, bahkan yang mengeluh tetangga, ini berbahaya. Gitu. Bersifatnya seperti itu. Sehingga kalau yang mengeluh ini ya, kalau yang mengeluh ini anak perempuan kita, nah kalau yang mengeluh anak perempuan kita, itu akan berbeda perlakuannya kalau yang mengeluh adalah anak laki-laki kita. Nah ini supaya nanti bisa kita memahami, jangan disamaratakan harga-harganya. Jangan disamakan. Misalnya, ini misalnya istri kita mengeluh kan gitu ya, mengeluh gini, Abi saya pusing banget. Nah kira-kira apa pendapat kita? Yang kita sampaikan kepada istri kita, ya minum obat lah, kan begitu toh? Karena laki-laki sifatnya memberi solusi, tidak mau disuguhi panjang lebar. Abi pusing banget, ya minum obat lah. Terus jawab istri kita apa? Obat apa lagi yang harus saya minum? Tadi sudah minum Paramek, minum. Lo katanya sakit, disuruh minum obat malah ngambek kan gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi sebenarnya kadang-kadang gitu ya, kalau anak kita perempuan atau istri kita mengeluh itu bukan mencari solusi, tapi ingin didengar keluhannya. Makanya kalau istri kita atau anak perempuan kita bilang, Abi saya pusing banget, itu jangan sampai dijawab, ya minum obat lah, jangan begitu. Oh pusing ya, mana yang pusing, sini. Nah itu yang benar begitu. Tapi kalau yang ngeluh anak laki-laki baru itu, Abi aku pusing banget, nah, ya saya beli obat sana, nah gitu baru benar.
Ya, jadi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah sampai sebentar lagi surup. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa kita teruskan, bahwa pegangan kita sudah pasti dalam surat An-Nisa ayat 34 yang sudah sangat terkenal saya kira di kalangan teman-teman Bapak-bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa. Ya kan? Pegangan kita itu jelas banget itu. Sehingga kita bisa memahaminya masing-masing. Mohon maaf, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan karena kefakiran saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada